dosen. Perkenalkan, nama saya Karmilus Joseph, unit kerja SD Negeri Upin, Kampung Upin, Distrik Menyamur, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Saya mengampu sebagai guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya adalah peserta PPG LPTK Santo Yakobus Rasul Merauke dengan NIM 25869050884. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran sebagai tugas UKIN. Apa kabar kalian pagi ini? Baik. Siap atau tidak? Siap. Oke. Jadi hari ini kita bersama akan belajar pelajaran agama Katolik. Sebelum kita mulai belajar atau mulai kegiatan kita, Pak Guru minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Guru serta teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mencurahkan rahmat-Mu agar kami bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Dan jagailah Bapak Guru kami yang pada hari ini menghadiri pelajaran kami. Ini saja doa singkat yang kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada teman kita. Terima kasih. Nyanyikan salah satu lagu nasional. Pancasila, akulah pendukungmu. Satu proklamasi, sedia berperan untukmu. Pancasila besar negara, mereka menguruskan dosa. Terima di bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Oke. Mengabsen nama Agustina, Alkeus, Alfred, Beata, Engelbertus, Brilin, Fernandus, Jelita, Christian, Lambertus, Marcelus, Elin, Paularita, Adius, Tobias. Oke. Aku lihat kalian loyo. Jadi kita mulai tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Jempol. Terima kasih. Jadi kita mulai belajar kita hari ini. Pak Guru minta anak-anak untuk melihat gambar di papan tulis. Nomor satu ini apa yang akan lihat di gambar ini? Kendaraan. Kendaraan apa namanya kendaraan ini? Motor dan mobil. Mobil di mana? Ada di jalan raya. Orang sedang berkendara di jalan raya. Lalu gambar yang berikut. Ini kira-kira gambar apa? Ada tulisan Samsat. Berarti orang ada di kantor Samsat. Mereka buat apa kira-kira nih? Duduk-duduk di kantor ini. Membayar pajak. Pajak apa kira-kira? Sepeda motor atau mobil. Jadi namakan pajak kendaraan. Lalu gambar berikut. Ada gambar apa ini? Pasien atau orang sakit. Ada dokter dan ada suster. Berarti mereka sedang mengobati orang sakit. Lalu yang berikut, gambar 4. Ini gambar apa ini? Ada di BPJS atau sebut saja ada di kantor BPJS. Orang buat apa kira-kira di kantor ini? Kesehatan. Jadi di kantor BPJS orang membayar pajak kesehatan. Yang berikut, gambar 4. Ini ada apa ini yang kalian lihat? Nomor 11. Penyapu. Ini mereka sedang apa nih?
menyapu ke kelas. Atau siapa yang di dalam gambar itu? Siswa atau anak-anak sekolah. Gambar 6. Kalian lihat gambar apa itu? Anak-anak belajar atau siswa-siswi sedang belajar. Jadi anak-anak, dari gambar yang tadi kita lihat, dari gambar 1 sampai dengan gambar 6 menunjukkan bahwa saat kita berkendara atau saat kita punya motor dan mobil, kita lewat di jalan raya, kita harus punya tanggung jawab atau kita punya kewajiban untuk membayar pajak. Lalu saat kita sakit, kita pergi berobat di rumah sakit, kita juga diwajibkan harus membayar pajak kesehatan atau asuransi kesehatan. Itu kita bayarnya di kantor BPJS. Lalu gambar yang berikutnya tadi juga kita lihat bahwa anak-anak sekolah sedang membersihkan kelas. Jadi membersihkan kelas itu salah satu kewajiban dari anak-anak sekolah. Kalau kelas kita bersih, rapi, baik, berarti kita bisa belajar dengan baik. Jadi anak-anak, gambar yang tadi Pak Guru kasih lihat itu mau kasih hantar kita semua untuk tahu materi ajar kita hari ini. Jadi materi kita hari ini tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu yang berikutnya, tujuan pembelajaran. Dari materi hak dan kewajiban sebagai warga negara, ada 2 tujuan yang harus kita selesaikan hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagai perwujudan rasa bangga atas negaranya. Yang kedua, peserta didik memahami ajaran iman Katolik dalam perwujudan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama kita lihat di sini, pengalaman manusia. Artinya kita masuk dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Kita lihat di sini, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama kita masuk di situ mengenai arti hak. Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima oleh seseorang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang dilindungi oleh hukum dan boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan bersama. Contoh-contoh hak atau hak pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak mendapat pendidikan. Terus yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, hak atas kesejahteraan sosial. Sudah mengerti sampai di situ tentang arti hak dan contoh-contoh hak? Sudah. Yang berikutnya kita masuk ke arti kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau yang harus kita laksanakan sebagai bentuk tanggung jawab, dan jika tidak dilakukan bisa mendapat sanksi atau merugikan orang lain. Contoh kewajiban. 1. Kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kewajiban menaati hukum. Yang ketiga, kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, wajib ikut serta dalam membela negara. Kalau negara kita diserang, kita wajib ikut membela. Yang kelima, wajib menghormati hak asasi orang lain. Ada yang kurang jelas? Atau sudah jelas semua? Sudah jelas. Berikut kita masuk. Kalau anak-anak bilang sudah jelas, kita masuk ke dia punya pertanyaan pendalaman dari materi tadi. Kalau ada yang bisa jawab, berarti angkat tangan dan menjawab. Pertama, arti hak menurut pendapat anak-anak adalah apa arti hak? Coba sebutkan, arti hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima oleh seseorang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang dilindungi oleh hukum dan boleh dimiliki atau digunakan untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Oke, ada yang lain? Kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Jadi arti hak tadi yang teman kalian sampaikan itu begitu panjang. Jadi arti hak yang sederhana
Hak itu segala sesuatu yang harus kita terima atau kita peroleh. Itu pendapat yang sederhana. Jadi bisa anak-anak ingat saja bahwa hak itu sesuatu yang harus saya terima atau sesuatu yang saya dapat. Yang kedua, arti kewajiban menurut pendapat atau pendapat anak-anak. Arti kewajiban itu apa? Kewajiban. Kalau yang satu tadi saya dapat, sekarang kewajiban berarti saya dapat memberikan. Jadi kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus saya berikan atau harus saya buat, saya lakukan. Lalu yang berikut, contoh hak sebagai warga negara. Hak mendapat bantuan dari pemerintah. Hak mendapat bantuan dari pemerintah atau bantuan sosial. Terus apa lagi? Hak apa lagi? Kalau untuk kamu ini hak apa yang kamu dapat sekarang? Mendapatkan pendidikan. Hak mendapat pendidikan. Jadi hak mendapat pendidikan. Yang lain lagi apa? Hak apa? Hah? Hak apa? Dari kecil sampai kamu ada sekarang itu disebut apa? Hak apa? Hak kehidupan. Hak kehidupan. Jadi itu contoh-contoh hak. Ada hak kehidupan, hak mendapat pendidikan, dan juga hak apa? Mendapat bantuan sosial. Itu hak, contoh-contoh hak yang harus kita dapat. Lalu berikut, contoh kewajiban sebagai warga negara adalah kewajiban apa? Yang harus saya kasih. Itu apa tadi? Membayar pajak. Pajak itu yang kita belajar ada dua pajak. Ada pajak kesehatan dan juga pajak kendaraan. Terus apa lagi? Perhatikan ke depan ya, jangan ini ribut sendiri. Apa lagi kewajiban kita apa? Ada tadi membayar pajak. Untuk kamu sekolah, anak sekolah, kewajibanmu apa? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah. Terus apa lagi? Hak lain apa lagi? Kewajiban apa lagi? Ya, kita juga harus apa? Memakai pakaian seragam. Itu kewajiban, salah satu kewajiban seorang siswa. Apa lagi? Kalau siswa berarti apa lagi? Datang tepat waktu. Kita harus ke sekolah tepat waktu. Itu contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga negara atau tadi ditambahkan sebagai anak sekolah. Jadi anak-anak, sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan itu disebut dengan hak. Jadi hak itu kita terima atau kita dapat. Lalu contoh-contoh hak itu tadi seperti hak hidup, hak mendapat pendidikan, hak untuk bekerja. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan atau kita lakukan. Contohnya kita bayar pajak, kita taat hukum, kita menjaga kebersihan, kita ke sekolah tepat waktu, kita memakai seragam sekolah. Itu contoh dari kita punya kewajiban. Ada yang sudah paham sampai penjelasan Pak Guru tadi? Sudah. Berikut kita masuk ke inspirasi kitab suci. Kita akan membaca kitab suci. Salah satu teman Pak Guru minta untuk maju ke depan membacakan kitab suci. Silakan. Jadi yang lain perhatikan teman kita yang membaca kitab suci. Mari. Bacaan dari surat Rasul Paulus jemaat di Roma. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan tetapkan Allah, dan tiap yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dan padanya. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak.
karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Banyak kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Oke, terima kasih. Kita kasih jempol. Terima kasih. Lalu bacakan kitab suci yang telah Tuhan kita bacakan buat kita. Tadi semua sudah dengar belum? Sudah. Jadi baca kitab suci tadi diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sudah jelas semua atau belum? Sudah. Oke, kita masuk ke pertanyaan pendalaman. Di sini nomor 1. Paulus mengajarkan kita untuk tunduk kepada titik-titik kepada pemerintah. Ada yang lain tadi jawab apa? Allah. Ya, jadi kita selain tunduk kepada pemerintah, kita juga harus tunduk kepada Allah. Karena dikatakan tadi bahwa Allah yang menetapkan atau Allah yang memilih pemerintah. Yang kedua, pemerintah yang ada ditetapkan oleh titik-titik. Ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah yang menetapkan pemerintah. Paulus mengajari kita berbuat baik kepada pemerintah dengan cara kita harus membayar pajak. Yang keempat, Paulus berkata dengan berbuat baik atau dengan kita membayar pajak, kita akan beroleh ujian. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi anak-anak, dalam kitab suci kita telah mendengar bahwa Paulus mengajarkan kita untuk tunduk atau taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Kita harus berbuat baik kepada pemerintah dengan membayar pajak dan juga membayar bea cukai. Bea cukai juga salah satu pajak pada zaman Yesus mereka atau pada zaman Paulus atau rasul yang lain. Dengan membayar pajak kita telah berbuat baik. Lalu dengan berbuat baik kita mendapat pujian. Pujian itu baik dari pemerintah atau juga pujian dari Allah. Kita masuk ke sesi berikutnya. Sebelum itu Pak Guru minta anak-anak semua berdiri dulu supaya mengantuk dong bisa fokus. Ya toh, ini siapa yang disuruh mengantuk nih kayak ini. Bisa toh sekarang fokus supaya yang mengantuk bisa hilang. Yang kurang semangat bisa semangat. Coba angkat tangan dulu ke atas. Angkat saja dulu. Angkat isi baik ke atas. Angkat saja. Angkat. Ya, kasih naik tangan ya begitu. Kasih naik. Kasih turun. Oke, kasih naik. Jadi yang rasa capek bisa satu kali tarik badan. Oke, siap. Sekarang kita mulai. Jadi kalau Pak Guru bilang duduk, kalian berdiri. Kalau Pak Guru bilang berdiri, kalian harus duduk. Itu melatih kita berfokus. Siap? Siap. Duduk. Berdiri. Tetap duduk. Awas, hati-hati, jangan sampai termakan kata-kata tambahan. Berdiri. Nah, ini ada yang tidak konsentrasi. Harus konsentrasi, fokus. Duduk. Oke, Pak Guru minta kalian sekarang berdiri. Nah, jangan termakan kata-kata tambahan. Berdiri. Duduk. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjut berikut, materi berikut. Sekarang Pak Guru akan membagi lembar kerja, anak-anak mengisi lembar kerja yang Pak Guru kasih. Jadi kerjakan dalam kelompok 1 dan kelompok 2. Lalu setelah itu ada teman yang maju untuk mempresentasikan hasil belajar kelompok.
Jadi kita kerjakan, jangan lama-lama ya. Jadi bisa menulis cepat, jangan lama-lama. Panduan. Oke, silakan kerja. Diskusi yang lain bertanya, pertanyaan yang lain kasih jawab, jawaban. Ya, kelompok mana tadi yang sudah selesai duluan? Ini silakan maju. Maju. Teman-teman, saya akan baca hasil dari kami kelompok 1. Yang pertama, nama fasilitas umum balai kampung. Kegiatan yang dilakukan, pertemuan masyarakat, keterangan yang menggunakan kepala kampung, aparat, dan masyarakat. 2. Nama fasilitas umum gedung sekolah, kegiatan yang dilakukan, belajar, keterangan yang menggunakan guru dan siswa. 3. Nama fasilitas umum gereja, kegiatan yang dilakukan, berdoa, keterangan yang menggunakan umat. 4. Nama fasilitas umum pasar, kegiatan yang dilakukan, jual beli barang, keterangan yang menggunakan, menjual dan membeli. 5. Nama fasilitas umum jalan umum, kegiatan yang dilakukan, berkendaraan mobil dan motor, keterangan yang menggunakan motor, mobil, dan kendaraan lain. 6. Nama fasilitas umum rumah sakit, kegiatan yang dilakukan, pasien dan dokter, keterangan yang menggunakan dokter dan pasien. 2. Arti hak menurut pendapat kelompok adalah hak adalah segala sesuatu yang layak diterima oleh seseorang. 3. Kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. 4. Sikap tanggung jawab yang telah kamu lakukan di sekolah, menyapu kelas dan lingkungan sekolah. Sikap tanggung jawab yang telah kamu lakukan di rumah adalah membersihkan rumah dan membersihkan lingkungan. 6. Paulus mengajari kita berbuat baik kepada negara dan dengan cara membayar pajak. 7. Paulus berkata, dengan berbuat baik kita akan beroleh pujian. Oke, sudah. Oke, kita kasih ucapan terima kasih. Oke. Kelompok sana, kelompok 2, ada pertanyaan atau tidak? Mereka menjawab pas. Oke, bagus, kelompok 2 maju. Anda kelompok 2 akan membawakan hasil jawaban. Nomor 1 fasilitas umum. Kalau saya diri. Nomor 1 fasilitas umum Ya. balai kampung. Kegiatan yang dilakukan, pertemuan masyarakat, keterangan yang menggunakan kepala kampung, aparat, dan masyarakat. Nomor 2 fasilitas umum gedung sekolah, kegiatan yang dilakukan, belajar mengajar, keterangan yang menggunakan guru dan siswa. Nomor 3 fasilitas umum gereja, kegiatan yang dilakukan, berdoa, keterangan yang menggunakan umat atau jemaat. Nomor 4 fasilitas umum pasar, kegiatan yang dilakukan, jual beli barang, keterangan yang menggunakan penjual dan pembeli. Nomor 5 fasilitas umum jalan raya
kegiatan yang dilakukan berkendara mobil dan motor. Keterangan yang menggunakan motor, mobil, dan kendaraan lain. Nomor 6. Nama fasilitas umum, rumah sakit. Kegiatan yang dilakukan berobat. Keterangan yang menggunakan dokter dan pasien. Nomor 2. Arti hak menurut pendapat kelompok 2. Hak adalah segala sesuatu yang layak diterima seseorang. Nomor 3. Kewajiban sebagai warga negara adalah membersihkan lingkungan sekolah. Sikap tanggung jawab yang telah kamu lakukan di sekolah adalah membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Nomor 5. Sikap tanggung jawab yang telah kamu lakukan di rumah adalah menyapu dan cuci piring. 6. Paulus mengajari kita berbuat baik kepada negara dengan cara membayar pajak dan membayar pajak cukai. Paulus berkata dengan berbuat baik kita akan beroleh pujian. Sudah? Sudah. Oke, kita kasih ucapan terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok 1 atau tidak? Tidak ada, pas. Jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dari tentang apa itu hak, apa itu kewajiban, lalu sikap tanggung jawab kita di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Yang berikut sekarang kita masuk ke kegiatan penutup kita. Jadi di sini dari materi yang tadi kita belajar dari awal sampai dengan sekarang ini menyampaikan refleksi. Aku belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak mendapatkan pendidikan, hak untuk membantu orang tua dan menjaga kebersihan kelas. Karena pemerintah berasal dari Allah dan kita diajarkan untuk taat. Aku mau lebih rajin belajar dan membantu orang tua di rumah. Oke, kita kasih ucapan terima kasih. Kita semua senang. Jadi Pak Guru akan menyampaikan kita ada renungan sedikit dari akhir kita punya materi. Anak-anak, hari ini kita telah belajar bahwa sebagai warga negara kita punya hak dan kewajiban. Kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa pemerintah itu berasal dari Allah dan kita harus taat serta berbuat baik. Mari kita jadi anak-anak yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga setia melakukan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Mari kita tutup dengan doa.